Itu dinasti seperti yang sedang kita akan tolak atau sedang kita tolak sekarang di Indonesia. Yang ditolak oleh demokrasi, praktek dinasti dalam pengertiannya yang buruk, yaitu praktek dinasti yang sudah terbangun dengan memfasilitasi anggota keluarga sehingga lebih mudah untuk memenangkan pertarungan. Bahkan punya kemungkinan terfasilitasi ketika baru masuk ke arena pertarungan sebagai kandidat. Lalu kemudian keluarga yang berkuasa membantu anggota keluarga yang lain untuk mempermudah, baik mempermudah menang maupun mempermudah masuk ke dalam arena sebagai kandidat. Ketika itu terjadi, maka dinasti dan demokrasi jadi oksimoron tadi, menjadi dua kata yang tidak bisa dipersatukan. Itulah kenapa kita menolak dinasti Jokowi, atau supaya saya tidak mengajak-ngajak semua orang yang belum tentu Anda yang menonton sepakat dengan saya. Itulah sebabnya kenapa saya menentang dinasti Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Mari kita bicara soal dinasti politik. Ini adalah pembicaraan penting, bukan saja karena sedang ramai dibicarakan, tetapi kita harus masuk ke salah satu prinsip dasar dalam demokrasi. Dinasti versus demokrasi, bukan dinasti di dalam demokrasi. Sebab yang disebut dinasti dalam pengertiannya yang rusak, dalam praktek yang dinasti seperti yang kita tahu, sebetulnya tidak punya tempat dalam demokrasi. Demokrasi dan dinasti itu oksimoron, dua kata yang tidak mungkin dipersatukan sesungguhnya. Ada praktek dinasti dalam demokrasi, maka kita harus menelisik lebih lanjut seberapa sehat dinasti yang bekerja dalam demokrasi itu. Contoh di Amerika misalnya, orang berbicara tentang terah Kennedy ketika satu persatu tokoh datang dari satu keluarga besar Kennedy yang kemudian dari waktu ke waktu memegang pos-pos kekuasaan yang sangat strategis, termasuk Presiden John F. Kennedy yang berakhir dengan tragis karena terbunuh itu, dan jabatan-jabatan yang lain. Dalam praktek itu, dalam praktek di Amerika, dinasti tetap tidak boleh melanggar prinsip penting dalam demokrasi, seperti misalnya sehatnya kontestasi, tetap leluasanya partisipasi, tetap tersebarnya kesempatan yang sama kepada setiap orang. Jadi ketika anggota keluarga Kennedy menang dalam kontestasi, maka yang harus dilihat bukan hanya ia anggota keluarga Kennedy, tetapi yang harus dilihat adalah dalam konteks kontestasi dan kompetisi sesehat apa dia menang. Kalau ternyata kontestasi dan kompetisinya sehat, kita tidak bisa sebut itu dinasti seperti yang sedang kita akan tolak atau sedang kita tolak sekarang di Indonesia. Yang ditolak oleh demokrasi, praktek dinasti dalam pengertiannya yang buruk, yaitu praktek dinasti yang sudah terbangun dengan memfasilitasi anggota keluarga sehingga lebih mudah untuk memenangkan pertarungan. Bahkan punya kemungkinan terfasilitasi ketika baru masuk ke arena pertarungan sebagai kandidat. Lalu kemudian keluarga yang berkuasa membantu anggota keluarga yang lain untuk mempermudah, baik mempermudah menang maupun mempermudah masuk ke dalam arena sebagai kandidat. Ketika itu terjadi, maka dinasti dan demokrasi jadi oksimoron tadi, menjadi dua kata yang tidak bisa dipersatukan. Itulah kenapa kita menolak dinasti Jokowi, atau supaya saya tidak mengajak-ngajak semua orang yang belum tentu Anda yang menonton sepakat dengan saya. Itulah sebabnya kenapa saya menentang dinasti Jokowi. Karena dinasti Jokowi hendak dibangun di atas basis yang melawan demokrasi, yaitu anggota keluarga membantu anggota keluarga yang lain, sehingga terfasilitasi lebih dimudahkan untuk ikut kontestasi sebagai kandidat dan kemudian menang. Saya sebagai warga negara masih berpendapat semacam itu berkaitan dengan pemilu presiden 2024 yang lalu. Jadi dengan demikian, praktek dinasti di sini adalah seorang presiden, seorang ketua MK
membantu anak dan keponakan untuk bisa eligible menjadi kandidat, dan ketika sudah menjadi kandidat, bapak membantu anak untuk bisa menang. Ketika itu terjadi dan bantuan yang tadi saya sebutkan sebetulnya menyelewengkan kekuasaan yang dimiliki oleh yang bersangkutan, maka kita sebut itulah dinasti yang melawan demokrasi. Dinasti yang semacam itu yang kita tolak. Dinasti yang memang terbangun lewat mekanisme kerja culas dan curang yang bekerja mengabdi pada kepentingan sempit keluarga atau kepentingan kelompok yang kecil, dan kemudian mengalahkan, menundukkan, menenggelamkan kepentingan besar, kepentingan bangsa. Itulah yang harus kita tentang, dan itulah yang sekarang menggejala di Indonesia. Presiden Jokowi, saya masih tetap berharap sebetulnya harus mengakhiri kekuasaannya dengan baik. Husnul khotimah, berujung dengan baik, berujung dengan mulia. Tetapi pilihan tidak ada pada kita, pilihan ada pada setiap orang, termasuk Presiden Jokowi. Sebagai warga negara, saya sangat menyayangkan ketika praktek dinasti dan gejala-gejala lanjutannya itu makin terlihat di hadapan kita sekarang ini. Saudara, tidak ada pilihan lain selain menentangnya. Pertama, dinasti berarti mempersempit kesempatan kepada orang lain, kepada pihak lain di luar kelompok sempit atau keluarga tertentu. Dinasti artinya mencoreng prinsip dasar demokrasi, yaitu memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk merebut masa depan yang terbaik untuk diri mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya merebut kesempatan yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas termasuk kompetisi dan kontestasi politik. Ketika praktek dinasti bekerja, maka kesempatan kepada setiap orang tidak sama didistribusikan. Banyak orang yang akhirnya haknya terbunuh atau tercederai karena kesempatan menjadi prioritas pihak keluarga dari dinasti. Kesempatan menjadi bagian dari penganak emasan, bagian dari dinasti. Karena sebab itulah dinasti harus ditolak. Maka kedua, dinasti juga sebetulnya menggarisbawahi terjadinya praktek penyelewengan kekuasaan. Di dalam demokrasi, ketika seseorang berkuasa mendapatkan jabatan publik, sebetulnya ada mandat atau amanat yang ia pegang. Di pundaknya ada mandat untuk bekerja berorientasi, berkiblat pada kepentingan semua orang. Bahkan demokrasi mengajarkan bahwa ketika seseorang terpilih lewat pemilu menjadi pejabat publik, ia tidak boleh hanya mengabdi kepada kepentingan pemilihnya saja. Karena itulah dalam episode yang lain saya pernah bercerita betapa misalnya dulu Thaksin Shinawatra di Thailand atau Joseph Estrada di Filipina melakukan kekeliruan ketika setelah pemilihan umum yang memenangkan mereka menjadi Perdana Menteri untuk kasus Thailand, menjadi presiden untuk kasus di Filipina. Kemudian sebagai pejabat publik yang terpilih, mereka masih memelihara hubungan partisan dan sempit dengan menganak emaskan kelompok pendukungnya, sehingga kemudian berpotensi menimbulkan konflik horizontal di dalam masyarakat. Karena mereka yang menentang pimpinan negara atau pimpinan pemerintahan itu kemudian harus berhadapan dengan mereka yang dipelihara sebagai pendukung atau loyalis. Ketika itu terjadi, maka demokrasi rusak. Jadi prinsip demokrasi yang penting adalah ketika kita menjadi pejabat publik, maka berhentilah kewajiban kita untuk mengabdi pada partai dan pada kelompok sempit, apalagi yang sekecil keluarga. Lalu kemudian dimulailah sebuah pengabdian yang mulia kepada sebanyak mungkin orang, kepada semua orang. Dinasti politik membuat pemilik kekuasaan tidak menunaikan amanat atau mandat itu. Karena itulah dinasti harus kita tentang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dinasti itu konteks sejarahnya dan konteks budayanya bisa ditemukan di banyak tempat lain di sekitar kita di Asia, kekeliruan kita adalah mengambil contoh yang keliru.
untuk kita terapkan di Indonesia. Sangat banyak contoh-contoh keliru semacam itu kalau mau kita cari di sekitar kita. Yang justru harus kita lakukan adalah kita punya mekanisme untuk tahu persis apa saja contoh praktek baik di sekitar kita, dan kemudian itulah yang kita contoh dan kita praktekkan di Indonesia. Dinasti tidak termasuk salah satu contoh baik yang bisa kita praktekkan. Kenapa dinasti ini juga menjadi sangat penting? Karena konteksnya adalah di tahun 2024 ini masih ada kontestasi dalam bentuk pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November tahun 2024 ini. Dalam pemilihan serentak kepala daerah ini bisa jadi muncul sejumlah nama yang kemudian ketika ia berusaha memenangkan jabatan publiknya pada saat berkompetisi dengan kandidat yang lain, ternyata difasilitasi oleh kekuasaan yang dimiliki oleh keluarganya. Entah pamannya, entah mertuanya, entah ayahnya, entah ibunya. Ketika itu terjadi, maka kontestasi cedera, maka demokrasi kita menjadi tidak sehat. Inilah yang kemudian orang cemaskan ketika Mahkamah Agung membuat keputusan nomor 23P/HUM tahun 2024 yang mengubah aturan dalam PKPU atau Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 pasal 4 ayat 1 yang mengatur syarat umur calon kepala daerah. Keputusan MA itu disinyalir oleh banyak pihak akan memfasilitasi anak presiden untuk bisa menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi. Jika itu terjadi, maka lagi-lagi kita menemukan contoh bagaimana Jokowi membangun dinasti, dan itu tidak sehat dan harus kita tentang. Saudara, saya ingin tegaskan ulang bahwa menentang dinasti adalah bagian penting dari upaya kita menegakkan demokrasi. Demokrasi mengajarkan bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, untuk berkontestasi, untuk memenangkan jabatan publik, untuk maju dan punya masa depan. Demokrasi juga mengajarkan dan menuntut setiap pejabat publik, apalagi yang dipilih lewat pemilihan umum sebagai pejabat publik hasil pilihan warga atau pilihan rakyat, wajib dan harus menjalankan mandat untuk bekerja bagi kepentingan semua orang, bukan kepentingan sempit bagi kelompok tertentu, apalagi hanya untuk keluarganya. Demokrasi mengajarkan bahwa kedaulatan rakyat adalah bagian yang sangat penting. Maka ketika kedaulatan rakyat itu dikebiri, dicederai, dikurangi, dipotong dengan cara memberi fasilitas kepada anggota keluarga tertentu yang jadi bagian dinasti untuk bisa menjadi kandidat, ikut kontestasi dan menang, maka sesungguhnya kita sedang merusak demokrasi pada sendinya yang paling pokok. Saya tidak tahu seberapa meyakinkan apa yang saya sampaikan, tapi semoga ini bisa mewakili argumen-argumen yang barangkali bisa terlupakan atau terlindas oleh hiruk-pikuk pembicaraan kita hari-hari ini. Saya berharap bahwa sikap dasar untuk membela demokrasi tetap dijaga oleh siapapun. Dan dengan cara itulah kita bersikap, termasuk menentang praktek-praktek yang memang keliru seperti pembangunan dinasti oleh Presiden Jokowi, seperti yang disinyalir oleh banyak pihak. Yang harus kita tentang bukan hanya dinasti Jokowi, tapi dinasti siapapun. Kita tahu bahwa di banyak partai juga praktek-praktek personal terjadi dan akhirnya mengatasi dan mengalahkan praktek-praktek kelembagaan atau institusional di partai-partai. Di berbagai praktek yang lain juga terjadi. Seluruhnya harus kita tentang. Jadi ini bukan urusan menentang dinasti Jokowi. Ini urusan menegakkan demokrasi dan menentang semua bentuk dinasti dibangun oleh siapapun. Saya Ayab Saifullah Fatah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.